Dia juga adalah pendiri dan managing director Ibu Jari Training. Ini keren banget Pak, kalau disampaikan sedikit lah supaya kita juga tahu apa yang disebut Ibu Jari Training gitu ya. Dan consulting, associate principal consultant di Meta Consulting Singapura, senior trainer lebih daripada 80 perusahaan, national faculty di Haga Institute. Kalau saya cuma pernah kursus, beliau adalah national faculty. Wah, keren. Equiper untuk para PA dan PKJ Abba Ministry, praktisi homeschool education. Siapa yang ingin tertarik lebih jauh tanya-tanya tentang homeschool education, silakan dengan Pak Elcid Basri. Beliau adalah orang yang sanggup menguraikan khotbah di bukit dengan sangat baik sekali dan bisa menguraikan Mazmur 23 dalam 3 session, betul begitu ya Pak Elcid ya? Wow, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Pak Elcid Basri, silakan Pak. Jangan berhenti tepuk tangannya. Yang hebat cuma satu. Siapa namanya? Yesus. Boleh lebih keras? Yesus. Bisa 2 kali lebih keras? Yesus. Saya mau ajak kita katakan sama-sama 1000 kali lebih keras. Siapa? 2, 3. Yesus. Kita tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya karena tadi diminta, ya Ibu Jari itu bicara tentang values kita ya. Ibu Jari bicara tentang 4K, kualitas. Kalau saya ngomong, wah, Pak Andrew itu orangnya gokil. Nah, ini bicara lambang kualitas. Lalu dari semua jari ini yang paling fleksibel bicara K kedua kreativitas. Lalu walaupun punya kualitas kreativitas nggak bisa lakukan sendiri, dia harus dibantu oleh jari yang lain untuk angkat gelas, untuk angkat sesuatu. Ini bicara kerja sama tim. Dan K yang keempat adalah ibu jari kalahnya sama kelingking. Ini bicara karakter, nggak boleh sombong. Kalau sombong jatuh dalam perkara kecil. Ya, itulah ibu jari. Baik, saudara, ya pagi hari ini saya mau ajak kita tengok kanan kiri dulu. Boleh kasih senyum, saudara. Nah, jangan cuma senyum dong, kasih salam juga dong. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudara, iya, ya, firman Tuhan berkata kalau kita ketemu hendaklah kita belajar saling memberikan salam terlebih dulu. Baik, shalom saudara. Shalom. Oke, kalau sudah senyum sama kanan kiri, boleh semua lihat ke sini dan senyum sama saya. Haleluya. Nah, saudara, hari ini saudara saya tidak sedang mau berbicara kepada saudara, tapi saya mau berbicara dengan saudara. Itulah sebabnya saya ajak sebentar ini, mari kita ya berinteraksi saudara. Saya percaya saudara sudah dengar sekian banyak khotbah, dan pada hakikatnya kita semua sedikit banyak sudah tahu tentang firman Tuhan saudara. Tapi hari ini saudara, saya mau ajak untuk kita bersama-sama ya, kita ya, mari lakukan sama-sama saya. Buka hati dan pikiran. 2, 3. Buka hati dan pikiran. Kasih tahu sebelah saudara. 2, 3. Buka hati dan pikiran. Ya, ya. Baik, saya mau nanya, saudara semua siap? Siap. Kalau siap bilang yes. Yes. Siap? Yes. Baik, saudara, saya ajak, boleh ditampilkan? Bisa tampil? Ya. Saya ajak saudara buka bersama di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13. Ya. Efesus 4 ayat 13. Saya ajak kita baca bersama-sama saudara. Dengan keras. Ya. Efesus 4 ayat 13, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kebebasan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudara, pagi hari ini kita mau ya, saudara belajar untuk gimana caranya kita menjadi dewasa. Karena Alkitab mengajarkan kita semua diperlengkapi oleh 5 jawatan supaya kita, tubuh Kristus, dibangun. Ujung-ujungnya supaya kita dewasa dan ya menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Bertumbuh, ya mengalami kepenuhan Kristus.
Nah, bicara tentang dewasa rohani, saudara, banyak sekali aspeknya. Tapi dalam waktu yang terbatas ini kita akan fokus kepada satu hal. Orang dewasa itu, saudara, ciri utamanya dia sanggup makan makanan keras, saudara. Ya, nah, saudara, ya, makanan keras itu maksudnya apa? Saudara, di sini, ya, berapa banyak saudara yang suka makan di rumah makan Padang? Angkat tangan. Oh, banyak yang suka makanan Padang, saudara. Ya, di restoran Padang, saudara, ada satu menu utama yang kalau nggak ada menu itu berarti itu bukan rumah makan Padang. Yaitu apa? Rendang, saudara. Ya, saudara. Saudara tahu apa bedanya makan rendang sama minum susu? Tahu bedanya, saudara? Alkitab ajarin loh. Anak kecil nggak bisa makan rendang, nggak bisa makan makanan keras. Anak kecil minum susu, tapi kalau orang dewasa makan makanan keras. Saudara tahu apa bedanya? Nah, saudara, banyak aspeknya, tapi kita bahas sedikit saja. Orang dewasa punya kapasitas untuk makan rendang, saudara. Anak kecil nggak bisa. Anak saya 3 tahun dan 7 tahun, saudara. Yang 7 tahun makan rendang secuil aja, saudara, lama sekali. Walaupun giginya sudah lengkap. Apalagi yang 3 tahun nggak bisa, saudara. Mereka makan rendang. Nah, saudara, kita yang bisa makan rendang karena kita punya kapasitas. Dan yang kedua, saudara, selain punya kapasitas, orang yang makan rendang, saudara, saya mau nanya, bedanya sama minum susu apa? Minum susu itu tinggal glek selesai, betul? Tapi makan rendang, saudara, ya, yang sudah mengalami makan rendang, saudara, ya, saudara ingat ya, kalau makan rendang itu kita potong rendangnya, lalu kita kunyah. Nah, saudara, itulah makan rendang. Artinya apa, saudara? Orang dewasa harus belajar mengunyah firman, mencerna firman dengan usaha, dengan, ya, saudara, deliberately effort, usaha yang disengaja. Kenapa? Karena, saudara, firman Tuhan ada yang, saudara, susu, ada yang rendang, saudara. Yang susu apa? Terima Yesus. Mau buka hati pikiran, diselamatkan. Nggak usah ngapa-ngapain, saudara. Itu minum susu, saudara. Ya. Nah, tapi, saudara, kalau bicara makanan keras, saudara, itu kita harus usaha. Kita harus lakukan bagian kita, saudara, untuk kita mengunyah firman sampai firman itu menjadi daging. Nah, saudara, coba saya ajak kita, boleh bisa kita ambilkan? Saya nggak bisa. Oke, next aja, next, ya, next, ya. Mari, saya mau ajak kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi makanan keras untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, satu menu makanan keras hari ini, saudara, yaitu tentang, next, ya, baca sama-sama saya. Integritas, kualitas yang Allah cari di dalam diri kita. Dengar, saudara, kita belajarnya hanya dalam tempo setengah jam sampai 1 jam ini. Tapi saudara tahu prakteknya seumur hidup, saudara. Ini makanan keras, saudara. Coba tengok kanan kiri, ini rendang, kasih tahu sebelah, saudara. Haleluya, ya. Kita mesti kunyah, saudara. Kadang-kadang butuh berpuluh-puluh kali, kadang-kadang ratusan kali, saudara. Ya, bahkan bertahun-tahun, bahkan, saudara, seumur hidup. Baik, saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, mari saya mau ajak kita tanya kepada diri kita sendiri beberapa pertanyaan berikut. Ketika pertanyaan demi pertanyaan ini diajukan, saya ajak saudara, setiap pribadi kita refleksi diri. Tanya diri kita sendiri, saya begitu nggak ya? Ya kalau enggak, nggak apa-apa. Kalau iya, nggak usah sebut dengan kata-kata, saudara. Tanya aja,
kepada diri sendiri, saudara. Ya, Tuhan tahu hati kita. Ya, baik. Saya senang sekali hari ini saya ketemu dengan sesama rekan faculty di Hagai. Halo Ibu. Ya, ya. Kita sama-sama ngajar di Hagai dan ya, ini jurusnya sama kan, saudara ya. Jurus integritinya. Baik, saudara ya. Baik, ya saya minta dengan Ibu Rosa. Saya minta tolong baca. Pada saat Anda sedang berada di suatu toko, ingin membeli DVD film favorit Anda, ternyata di toko sebelah tersedia versi bajakannya. Apakah Anda akan membeli versi bajakannya? Banyak yang senyum-senyum, saudara. Berarti pengalaman, saudara. Ini bisa banyak ya, bisa DVD, bisa VCD, bisa buku, whatever, saudara. Pokoknya, saudara beli yang asli pokoknya. Ya, baik. Selanjutnya, siapa namanya? Next. Anda seringkali tiba terlambat dalam janji atau pertemuan, dan Anda tahu bahwa sebenarnya kalau Anda mau, Anda bisa berusaha dan berjuang agar tiba tepat waktu. Apakah Anda akan sungguh-sungguh berusaha dan berjuang agar tiba tepat waktu? Ya, saudara. Waduh, ini respon sekali ya, saudara ya. Saya mau cerita sedikit, saudara. Saya pernah satu kali ada acara besar di Gelora Bung Karno, acara nasional. Saya terlibat dan kita janjian, ya, ada tim, salah satunya hamba Tuhan. Kalau saya sebut namanya, saudara tahu. 5 bulan sebelum hari H, sebulan sekali minimal kita ketemu. Berarti ada 5 pertemuan. Totalnya sebenarnya 7 pertemuan. Saudara tahu, 7-7-nya, saudara, itu hamba Tuhan telat lebih dari 1 jam. Datang kucuk. Nggak ada sorry, nggak ada maaf, nggak ada apa-apa, saudara. Everything, segalanya sepertinya nggak ada masalah gitu. Kita udah nungguin 1 jam lagi dan 7-7-nya terlambat. Coba, saya mau ajak kita renungkan, saudara. Ya, kalau ditanya alasannya pasti karena dikira cuma dia doang yang ngalami macet. Semua juga macet, saudara. Coba, saya ajak kita tanya diri sendiri, benar nggak kayak gitu, saudara? Ya, kalau sekali, 2 kali, ya habis itu menyesal, sorry ya, habis itu. Nah, saudara, coba loh, gini loh, ini kita bukan lagi bicara, alah cuma begitu doang Pak. Enggak, gini loh, coba tanya diri sendiri, benar nggak kayak gitu, saudara? Dan apakah Tuhan menghendaki demikian? Ini penting, saudara. Selanjutnya dengan Benny. Next. Suatu hari Anda kena tilang, sang petugas menawarkan jalan damai pada Anda. Apakah Anda akan menempuh jalan damai itu? Iya. Sekarang saya ajak saudara tengok kanan kiri, tanya begini, ngerti jalan damai? Tanya. Kalau nggak ditawarin, kita yang nawarin. Ada yang pernah bilang gini, Pak, Yesus itu Raja Damai. Makanya saya anak-anak memilih jalan damai. Saya bilang sesat, saudara ya. Selanjutnya dengan Kosan, silakan next. Anda sudah berjanji untuk memberi souvenir kepada teman Anda, tetapi ternyata Anda lupa. Apakah Anda akan meminta maaf untuk melakukan koreksi diri? Iya. Ini bisa souvenir, bisa barang yang dipinjam mau dibalikin, bisa kado, bisa apa aja, saudara. Apakah saudara ya minta maaf? Next, dengan Hendrik. Next. Pada suatu ketika saat Anda berbelanja di minimarket, Anda menerima pengembalian uang lebih dari sejumlah yang seharusnya. Apakah Anda akan mengembalikan uangnya? Iya. Waduh, ini senyum-senyum semua nih, saudara. Berarti pengalaman semua ya. Oke, next dengan Sugi. Ayo, next. Anda sedang berada sendirian menunggu dipanggil di ruang tunggu suatu apotik. Anda menemukan sebuah majalah yang sama. Majalah apa ini? Apakah Anda akan melirik dan menikmatinya? Haleluya. Kalau ini khusus pria, saudara. Kita tanya diri kita sendiri ya. Baik, saudara. Ya, saya mau nanya dari semua pertanyaan ini, ada yang lulus semuanya? Boleh angkat tangan?
Enggak, saya lulus semuanya, saya enggak begitu. Satu pertanyaan lagi saudara, mari kita tanya diri kita sendiri, siapa di antara kita yang nggak pernah bohong? Angkat tangan. Sekarang saudara bilang sama sebelah saudara begini, berarti kita cocok ada di tempat ini. Haleluya. Ya, kita semua orang berdosa, saudara. Amin. Alkitab ajarkan gitu. Tahu nggak saudara, Alkitab bilang apa? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi kalau ada yang merasa diri benar, dengar saudara, saudara berarti nggak ngerti. Saudara, ya kalau orang Betawi bilang agak kasar, nggak tahu diri. Saudara. Nggak ada yang benar, saudara. Dan Alkitab itu kebenaran, saudara. Baik, mari saya mau ajak kita lihat satu klip berikut, saudara. Sepasang suami istri di Amerika Serikat, ya hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin dia belagak sakit, ya. Dia bilang sakit tapi lagi rileks di pinggir kolam renang. Hari Selasa suaminya buka internet. Website apa yang dibuka? Kita lihat. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita lihat sama-sama. Oh nggak bisa? Oke, it's okay. Ya. Oke, ya saudara, intinya adalah saya mau nanya, hal-hal seperti tadi terjadi nggak saudara dalam kehidupan kita sehari-hari? Terjadi nggak? Pak, tapi kan itu hal-hal kecil Pak. Penting nggak sih? Saya mau nanya, penting? Penting nggak? Dengan siapa? Menurut Pak Didi, kenapa penting? Dari hal kecil akan menjadi sesuatu yang besar. Yesus mengajarkan hal besar itu datangnya dari hal kecil. Barang siapa tidak benar dalam hal kecil, ia tidak benar dalam hal besar. Nah sekarang saya mau ajak saudara untuk renungkan, kenapa walaupun kita mengerti kebenaran, saya asumsikan di sini semua kita udah tahu firman ya saudara. Kecuali saudara yang belum terima Yesus, itu pun Alkitab berkata di dalam hati kita sudah tertulis hukum-hukum Allah. Melalui hati nurani kita, kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sekarang pertanyaannya gini, walaupun kita sudah tahu kebenaran, tapi kenapa kita masih sering melanggar kebenaran itu? Menurut saudara kenapa? Nah saudara, ini adalah diskusi yang panjang, tapi karena waktu kita terbatas saudara, saya baca satu buku saudara. Di situ dikupas ya, salah satu aspek akarnya saudara, yaitu karena ini saudara. Baca sama-sama saya. Habituation. Saudara tahu apa itu habituation? Habituation itu saudara ya adalah gabungan kata habit dan situation. Kalau diterjemahkan artinya adalah begini, baca 2, 3. Suatu rasionalisasi kebenaran karena telah terbiasa oleh kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Sekarang saya mau ajak kita renungkan saudara, kenapa kita beli yang bajakan? Karena semua orang beli yang bajakan, betul? Saya pernah diginiin loh saudara, hari gini beli yang asli. Waduh saudara, teman saya bilang mau beli Laskar Pelangi, saudara, datang ke mall, yang asli belum ada, bajakannya sudah tercecer di mana-mana saudara. Jadi saya bukannya nggak mau beli yang asli belum ada, masih 3 bulan 4 bulan lagi. Jadi ya udah saya beli yang bajakan, saya biar anak saya nonton. Nah lu saudara, lihat saudara, kebenaran itu dirasionalisasikan, kebenaran itu dibikin masuk akal saudara. Hari gini ditilang di pengadilan, wah bukannya saya nggak mau Pak, saya pernah begitu Pak, dan saya juga pernah saudara. Ya, dan itu nggak cukup 2-3 hari dan dipingpong dan sebagainya, dan ujung-ujungnya nggak lebih murah juga daripada langsung di tempat. Jadi saudara, kebenaran itu dibikin masuk akal. Saudara, inilah strategi iblis. Saudara sadar bahwa iblis membuat kita, ya saudara, jatuh dalam dosa. Strateginya gimana? Strateginya begini saudara, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi matamu akan terbuka
dan kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, dosa itu dibikin masuk akal. Dosa dibikin rasional, saudara. Dosa dibikin excuse. Dan saudara, inilah yang disebut dengan habituation, saudara. Baik, mari saya ajak kita baca sama-sama. 2, 3. Dunia membutuhkan para pemimpin yang berpengaruh. Amin. Kalau gitu gimana Pak caranya menghadapi semua ini? Yesus beri jawabannya, saudara. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Sekarang saudara tatap mata sebelah saudara, lalu katakan, kamu garam dunia. Kamu garam dunia. Amin. Iya. Nah sekarang tatap matanya sekali lagi, katakan, kamu terang dunia. Ya. Saudara, Yesus berkata, kamulah garam dan terangnya. Kalau saudara berkata, tapi semuanya juga udah tawar Pak, semuanya juga udah gelap, semuanya juga lakukan kayak begitu Pak. Nah saudara, kalau saudara masih berkata demikian, saudara nggak ngerti apa kata Yesus. Justru karena semuanya tawar dan gelap, Yesus katakan apa? Kamu garam dunia, kamu terang dunia. Jadi bilang sama kanan kiri, kamu garamnya. Amin. Nah saudara, jadi hari ini kita mau belajar berintegritas. Apa itu integritas? Baca 2, 3. Menjadi terang melalui hidup kita. Mari saya ajak saudara kita lihat bersama apa itu integritas. Integritas asalnya dari kata Latin, yaitu integrate. Baca sama-sama saya. 2, 3. Integrate. Perhatikan bacanya bukan integrate, karena integrate itu bahasa Inggris, saudara. Dari kata integrate ini lahirlah integrate, saudara, yang artinya menyatu. Dan dari kata ini pula lahir kata integer, yang artinya bilangan bulat, utuh, tidak ada sisanya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada pecahannya, nggak ada desimalnya. Nah, integrate itu sendiri, saudara, artinya adalah to make whole, completeness. Di dalam bahasa Indonesia itu komplit. Kalau komplit kata lainnya lengkap. Ada kata lainnya lagi? Sempurna. Apalagi? Utuh. Ada lagi ciri-cirinya? Penuh. Apalagi ciri-cirinya? Ada nodanya? Tidak ada nodanya. Ada cacatnya? Tidak ada cacatnya. Ada kurangnya? Tidak ada kurangnya. Di dalam istilah Alkitab, saudara, integrate itu adalah kudus. Saudara, dulu kalau saya baca di Alkitab, kuduslah kamu sebab aku kudus, yang ada di benak saya itu apa? Oh, berarti Tuhan mau saya nggak jatuh dalam dosa kenajisan. Nggak mau, Tuhan nggak mau saya jatuh dalam dosa seksual, benar nggak? Ya benar juga sih saudara. Tapi yang dimaksud kudus di situ bukan cuma dalam hal seksual, saudara. Kudus di sini bicara segala aspek hidup kita tidak bernoda, tidak bercacat, tidak ada kurangnya. Itulah integritas, saudara. Nah, saudara, jadi secara prakteknya, saudara, integrate itu adalah integrate, kesatuan. Yaitu apa? Antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Itu nyatu, saudara, sama. Itulah orang berintegritas. Orang berintegritas kalau udah bilang, oke, ntar malam kita makan sama-sama ya, pasti itu dilakukan, saudara. Kalau udah janji, dia pasti tepati. Dan kalau karena satu dan lain hal dia nggak bisa tepati, dia pasti akan kabarin, saudara, dan dia minta maaf. Saudara, orang yang berintegritas nggak sembarangan ngomong. Yang kedua, saudara, adalah kesatuan antara siapa kita di depan umum dan siapa kita saat kita sendirian. Sama, saudara. Seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham pernah berkata begini, seorang yang berintegritas adalah seorang yang tetap sama saat dia sedang berada di rumah atau dia sedang berada 1000 mil jauhnya dari rumah. Sama. Karena sama, saudara, makanya orang yang berintegritas nggak perlu pakai topeng, saudara. Sekarang lihat kanan kirinya, pakai topeng nggak, saudara? Hah? Ada yang pakai topeng di sini? Oh enggak Pak, ini muka saya asli. Oh bukan secara fisik, saudara.
Orang yang pakai topeng adalah orang yang sebenarnya saudara pernah tahu bajak laut ya? Kalau bajak laut saudara, kalau di film-film apa yang tampilan dia apa saudara? Yang dia tutup matanya sebelah. Saudara tahu nggak kenapa matanya ditutup sebelah? Karena matanya picak saudara. Saudara tahu kenapa orang tutup mukanya pakai topeng? Karena ada sesuatu yang dia sembunyikan. Pakai topeng itu bicara kita menyembunyikan sesuatu. Saya mau ajak kita tanya diri kita sendiri. Sampai hari ini apa yang masih kita sembunyikan? Saudara gini loh saudara. Saya belum lama dari Solo saudara. Ya. Tahun lalu saya ke Solo, saya ketemu seorang hamba Tuhan. Kalau khotbah saudara, orang-orang pada nangis saudara. Tapi kalau orang tahu hidupnya, keluarganya saudara, orang-orang lebih nangis lagi saudara. Saya kalau sebut namanya saudara tahu, saudara. Ini hamba Tuhan luar biasa, Allah di tangan Tuhan saudara. Tapi anaknya narkoba saudara. Dan saudara sedih kalau saya sebut berikutnya saudara, keluarganya saudara. Saudara, mari saya mau ajak kita tanya diri kita sendiri. Itu kalau kita cek saudara, kenapa? Karena ada yang disembunyikan saudara. Saya mau ajak kita tanya diri kita sendiri, apa yang masih saya sembunyikan dari Tuhan hari ini? Nah, saudara sekalian, Yesus mau untuk kita terbuka. Amin. Perhatikan ya saudara, Yesus nggak suka loh kalau kita sembunyikan sesuatu. Orang yang menyembunyikan sesuatu, Yesus bilang munafik. Saudara tahu munafik? Muka Nabi, pikiran kotor. Saudara munafik. Coba tengok kanan kiri, ngerti munafik? Hanya di sebelah saudara. Saudara perhatikan, Yesus itu saudara baik hati, betul? Kalau dia ketemu pelacur aja, aduh udahlah pulang ya, jangan buat dosa lagi ya. Pada kemana orang? Nggak ada yang lempar kamu batu. Pada pergi semua. Ya udahlah, kamu baik-baik ya, jangan buat dosa lagi ya. Pulang deh, pulang. Baik banget saudara, sama pelacur baik begitu. Tapi perhatikan saudara, bukan yang ini ya saudara. Tapi saudara perhatikan, kalau sama orang Farisi, Injil mencatat saudara, Yesus itu bukan cuma galak. Dimaki-maki saudara orang Farisi. Ular bludak lo, terkutuk lo, dasar lo. Waduh saudara, ngeri saudara. Kenapa? Karena munafik saudara. Yang di luar sama yang di dalam beda. Yesus sedih, dan bukan cuma Yesus sedih, Yesus marah saudara. Dengar saudara, Yesus enggak mau kita munafik saudara. Itulah sebabnya saudara, hari ini saya mau ajak kita baca sama-sama. Integritas intinya benar di hadapan dua pribadi. Yang pertama benar di hadapan Tuhan, dan yang kedua baca 2, 3 benar di hadapan diri kita sendiri. Nah saudara, inilah yang disebut dengan saudara ya, kita tampil apa adanya. Orang yang munafik nggak bisa tampil apa adanya, tapi tampil ada apanya. Karena ada sesuatu yang dia simpan. Nah, saudara sekalian, sedemikian krusialnya integrity sampai saya baca satu buku begini saudara. If you have integrity, nothing else matters. If you don't have integrity, nothing else matters. Saya sampai baca berulang-ulang, sampai saya bertanya-tanya, ini buku salah cetak apa enggak sih? Tapi ternyata belakangan saya tahu ini benar yang dimaksud tuh ini saudara. Jadi maksudnya saudara, terjemahannya, jika Anda punya integritas, yang lain gak ada artinya. Jika Anda tidak punya integritas, yang lain gak ada artinya. Boleh saya ajak kita berdua, saudara, kita diskusi. Menurut saudara apa maknanya di balik kata-kata ini? Silakan. Saudara cari pasangan, saudara. Cari pasangan. Kalau kita punya integritas, maka hal apapun menjadi nggak masalah, pasti kita bisa lewati. Tapi kalau kita tidak punya integritas, segala sesuatu juga tidak ada artinya, karena kita
tidak menghargai diri kita sendiri. Baik, terima kasih Bu Delina ya. Dengan siapa? Hasan. Menurut kamu maknanya adalah? Dengan adanya integritas kita lebih percaya diri dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Kalau kita tidak mempunyai integritas, kita tidak percaya diri dan segala sesuatu itu kita menganggap agak susah. Baik, terima kasih saudara. Kita tepuk tangan dulu sama-sama. Yes. Terima kasih saudara sudah terlibat semuanya. Saudara, ya, mari saya mau ajak kita renungkan saudara kata-kata ini saudara. Maknanya adalah bila seseorang memiliki integritas, yang lainnya, kuasa, uang, popularitas dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang utama lagi dalam hidupnya. Betul sudah? Atau akan datang dengan sendirinya. If you have integrity, nothing else matters. Yang lain nggak ada artinya. Tapi sebaliknya, if you don't have integrity, yang nothing else matters. Bila seseorang nggak punya atau kurang berintegritas, percuma punya uang, punya talenta, kuasa, popularitas, semua yang dia miliki itu nggak ada maknanya lagi, saudara. Saudara, kalau saya mau tanya, kalau saudara dengar kata satu nama, Gaius, apa yang ada di benak saudara? Sebelum kejadian kasus penggelapan pajak, kata Gaius itu, waduh saudara, itu kata yang ada di Alkitab, saudara. Gaius itu nama dari Alkitab. Tapi buat kita orang Indonesia, saudara, begitu dengar nama Gaius, langsung negatif, saudara. Semua yang dia miliki, saudara, dia punya deposito sekian miliar, saudara, di Singapura. Semuanya itu udah gak ada artinya lagi, betul? Karena dia sudah terbukti, saudara, ya, dia tidak berintegritas. Baik, saudara, pertanyaannya sekarang, mengapa integritas itu penting? Ya. Mari baca sama-sama saya. 2, 3. Integritas, kualitas yang Allah cari di dalam diri kita. Dengar saudara, karena Allah menghendaki kita hidup berintegritas. Sederhana sekali saudara, ada 2 poin utama. Yang pertama, karena Allah mau kita berintegritas. Ayatnya di mana Pak? Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah mau kita kudus. Poin yang kedua, saudara, kenapa integritas itu penting? Karena, saudara, itu di hadapan Tuhan, Tuhan mau kita berintegritas. Di hadapan manusia, karena kalau kita tidak berintegritas, maka kita nggak bisa dapat trust. Pertanyaannya, what is trust? Kepercayaan. Ya, maksudnya apa itu kepercayaan, saudara? Ya, kepercayaan adalah keyakinan yang mendasar bahwa interaksi kita dengan orang lain tidak akan merugikan kepentingan kita. Kita semua ada di marketplace, saudara. Kita bisa maju kalau kita bisa dapat trust, betul? Dan saudara, perhatikan saudara, sesuatu yang menarik tentang trust adalah begini. Trust itu nggak bisa dimohon, saudara. Pak Andrew, please trust me. Tolong dong, saya mohon kamu percaya saya. Nggak bisa. Kalau dasarnya Pak Andrew nggak percaya sama saya, nggak bisa dimohon, bahkan dipaksa pun nggak bisa. Because trust cannot be insisted. Nggak bisa dipaksa, saudara. But trust must be earned, saudara. Trust itu hanya bisa diraih, hanya bisa saudara usahakan supaya kita bisa dapat trust. Dan saudara tahu, kalau kita udah dapat trust di marketplace, dengar saudara, kemajuan, kesuksesan, ya saudara, progres itu hanya perkara waktu. Betul saudara? Kalau kita bisa trust. Oh saudara, kita semua sadar yang di marketplace. Saudara, Tuhan mendidik saya dalam perkara trust ini, saudara. Dan saya sempat mengalami pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saudara mau dengar sedikit, saudara? Mau? Saya mengalami breakthrough, saudara, dalam hal trust. Betul-betul Tuhan izinkan saya melihat dan mengalami betapa trust itu, saudara, adalah modal utama kita di marketplace. Saudara, saya mulai berwirausaha tahun 2001. Waktu itu kita mulai dari awal, dari nol, saudara, dan kita mulai, ya, saya di dunia training, ya, saudara.
Jadi saya mulai bangun perusahaan saudara, sampai akhirnya jadi PT. Nah singkat cerita begini saudara, kita ada beberapa klien, ada satu klien besar saudara, dia juga suppliernya banyak, mitranya banyak saudara, dan ya nggak cuma sama kita saudara. Nah kita dapat bagian mentraining satu lapisan tertentu saudara. Nah singkatnya begini saudara, ternyata ini perusahaan besar ini transfer ke kita saudara, itu sampai kelebihan 2 kali. Jadi gini ya, kan trainingnya banyak. Ini gurita saudara, jadi holding, jadi anak perusahaannya banyak. Jadi itu trafficnya tinggi sekali. Bulan ini saudara DP 3 kali untuk perusahaan ini, dan terus untuk pelunasan yang sebulan dan 2 bulan lalu. Jadi karena traffic tinggi, jadi keuangannya juga, yang bagian keuangan mereka juga nggak sadar ternyata bahwa transfernya kelebihan 2 kali. Dan demikian pula saya, karena trafficnya tinggi saudara, saya juga nggak sadar. Nah, karena kita juga lagi sibuk saudara, training. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, ya udah sempat tarik nafas, saya lihat, kok duit saya banyak amat gitu ya. Kok duitnya gede banget gitu ya. Dan terus sampai mulai kita coba lihat gitu ya, ternyata singkat cerita ketahuan ini ada lebih 2 kali. Dan saudara tahu nggak, lebih 2 kali itu nilainya berapa? Waduh, buat saya gede sekali saudara. Bisa beli mobil saudara. Wah. Dan saudara tahu nggak apa yang terjadi? Saudara, saya mau ngaku saudara sama saudara, karena udah lewat ya saudara. Tahu nggak saudara apa yang terjadi? Waktu itu kita mau nikah saudara. Kita mau nikah tahun 2004. Ini kejadian tahun 2003 bulan Juli saudara. 6 bulan sebelum menikah, Januari kita nikah. Waktu bayar DP, betul? Bayar apalah, paket ini, paket itu semua, dan duit saya kurang saudara. Saya udah berdoa sekian minggu saudara, sampai akhirnya kejadian ini terjadi saudara. Saudara tahu apa yang terjadi pada diri saya? Respon saya mau kasih tahu saudara. Saya waktu itu sudah melayani Tuhan saudara. Yang terjadi adalah terima kasih Tuhan. Tuhan jawab doa saya. Karena kalau saya diam aja saudara, semua urusan nikah beres. Saya nggak pusing. Kita meritnya 2 kali saudara, sekali di Jakarta, sekali di Semarang. Saya kelahiran Jakarta, istri saya kelahiran Semarang. Jadi orang tua nggak pusing saudara, pokoknya kita yang urus semua. Nah, kalau sampai memang benar-benar itu terjadi, itu saudara, maksudnya kalau saya diam aja saudara, maka saya juga nggak pusing. Semua orang nggak pusing dan semua baik-baik saja. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Saya nggak bisa tidur malam saudara. Besok malamnya 2 malam saya nggak bisa tidur. Hari ketiga saya nggak bisa tidur. Saya udah kayak orang blow on saudara, ngambang nggak bisa tidur. Akhirnya saya menyerah, nggak tahan saya. Saya waktu itu bilang mau ngasih calon istri. Apa yang terjadi? Nah ini loh saudara, pentingnya kita terbuka, pentingnya one on one. Waktu itu walaupun masih calon istri saudara, saya cerita. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Istri saya bilang, lu balikin duitnya sih. Kalau nggak balikin, mendingan kita nggak usah merit daripada merit sama duit begituan. Aduh saudara, indahnya istri yang takut akan Tuhan saudara. Saudara, saya mau nanya saudara, sebenarnya walaupun waktu itu calon istri saya nggak bilang saudara, sebenarnya saya udah tahu belum mestinya balikin apa enggak? Saya udah tahu. Perhatiin saudara, itulah sebabnya kita mau sadar saudara. Alkitab berkata, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Kita tahu kebenaran itu satu hal, tapi praktek kebenaran saudara, itu hal lain saudara. Kita tahu kebenaran, tapi belum tentu kita praktek saudara, dan itu terjadi. Itulah sebabnya kita butuh terbuka saudara dengan satu pribadi manusia saudara, bukan cuma dengan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita untuk kita hidup berkomunitas. Dan saudara, waktu itu akhirnya saudara, oke, kamu support saya ya. Hari itu juga saudara, saya datang ke gedung klien saya, di lantai 1-nya itu ada bank saudara. Langsung saya tarik semuanya, ada 2 kantong coklat gede, kas. Kenapa? Karena saya nggak mau berubah pikiran saudara. Saya nanti kalau tunda lama-lama berubah pikiran lagi saudara. Akhirnya langsung saya naik ke lantai 6, saya
taruh di depan meja HRD, Bu, ini kelebihan senilai ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Singkat cerita, satu gedung lantai 1 sampai lantai 12A gempar, saudara. Hari itu dikenal dengan kasus Ibu Jari, saudara. Kenapa? Semua orang tahu karena direktur keuangannya langsung, jadi gini saudara, ternyata uang itu nominalnya nggak besar. Tapi sampai 2 kali kebobolan mereka transfer, tapi mereka nggak sadar, berarti ada miss dalam sistem mereka. Itu yang mereka sangat appreciate ke kita, saudara. Itu berarti, saudara tahu nggak? Direktur keuangannya langsung kumpulin seluruh lantai 9, seluruh bagian keuangan, saudara. Mereka semua dimarahin, saudara. Marah besar itu direktur, saudara. Sampai, tahu nggak apa yang terjadi? Mereka harus trace back, mereka harus lembur 2 bulan penuh, saudara. Saya tahu tentang hal ini belakangan, saudara. Kenapa? Karena bagus Pak Elsit kembaliin. Kalau Pak Elsit nggak kembali, kita nggak tahu. Dan mungkin kita kelebihan transfer bukan cuma ke Pak Elsit, tapi kepada klien-klien kita yang lain, kepada supplier dan kepada semua partner kita. Kita nggak tahu. Jadi itulah sebabnya mereka harus lembur, saudara, setiap hari. Jadi lantai 9 kalau ketemu saya, mereka cuma giling, Pak Elsit. Sejak hari itu mereka telepon seluruh klien, partner, supplier, semua, saudara. Mereka bilang gini, lu mau training? Kalau training gua tahu siapa orangnya. Nih nomor telepon. Dan sejak hari itu, saudara, dengar saudara, sampai hari ini, waktu itu 2003 sampai hari 2003, 10 tahun kita nggak pernah kekurangan training. Mengalir terus sampai kita kewalahan training, saudara. Loh, Bapak tahu dari mana? Tahu dari ini. Tahu dari mana? Tahu dari ini. Dan terus, saudara, 10 tahun lebih. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan memberkati kita berkelimpahan. Coba tengok kanan kiri. Mau diberkati berkelimpahan? Haleluya, saudara. Bukan cuma urusan merit, saudara. Oh, saudara, ya, berkat rohani dan jasmani, saudara. Haleluya. Kenapa? Karena kita belajar untuk praktek trust. Amin. Haleluya. Baik, saudara. Kalau saudara berkata, Pak, saya pakai topeng tapi tetap aja saya bisa trust, Pak. Saya bisa dapat trust. Dengar, saudara. Saya ajak kita baca sama-sama. 2, 3. Kita bisa saja menipu diri sendiri dan menipu publik, tapi kita tak akan bisa menipu Allah. Gak bisa. Mungkin kita bisa tipu orang lain, tapi saudara, ya, Allah gak bisa ditipu. Saya mau ajak saudara renungkan satu kebenaran ini. 2, 3. Pelayanan Kristen yang sejati mengalir dari karakter benar di hadapan Allah dan bukan dari aktivitas saja. Nanti saudara bukanya di rumah aja di dalam Lukas 10 ayat 20, saudara. Yesus mengajarkan satu prinsip penting buat kita murid-muridnya. Saudara, satu kali murid-murid Yesus pulang dari pelayanan, saudara. Dan pelayanan mereka sukses. Saya mau tanya saudara, saudara pernah melayani Tuhan dan sukses? Saudara pernah CG, jiwa-jiwa bertobat, saudara? Saudara pernah bersaksi, menginjil, lalu yang saudara injili terima Yesus? Saudara pernah, saudara, mengalami pelayanan yang luar biasa dan berhasil? Murid-murid Yesus pulang dari pelayanan dan pelayanan mereka sukses. Dan waktu mereka sukses, mereka laporan sama Yesus. Mereka bilang apa? Guru, bahkan setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Saudara perhatikan, saudara, ini penting, saudara. Apa respon Yesus saat itu? Apakah Yesus begini? Petrus, setan-setan kabur. Bagus. Maju terus ya. Hebat. Gimana Andreas? Kamu juga ngusir setan pergi. Hebat, hebat ya. Gimana Thomas? Kamu juga bisa. Waduh, bagus ya. Maju terus semua ya. Saudara, dengar, Yesus tidak demikian. Saudara masih ingat apa respon Yesus? Yesus berkata begini, saudara. Bersukacitalah, bukan karena setan-setan itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Perhatikan saudara, apa hubungannya
sukses pelayanan dengan nama terdaftar di surga. Yesus menghubungkan saudara, nggak usah bersukacita kalau pelayanan sukses. Kalau mau bersukacita karena namamu terdaftar di surga. Saudara, perhatikan dengan murid-murid Yesus, ada satu prinsip penting yang Yesus ajarkan, saudara. Yesus lagi ngajarin begini, saudara. Kalau kamu pelayanan, apalagi pelayanan kamu berhasil, nggak usah lebay. Betul, saudara? Nggak usah happy-happy. Kenapa? Karena emangnya kalau pelayanan bisa sukses, emangnya kuat kuasa siapa? Itu Roh Kudus, amin. Itu bukan kuat kuasamu, amin. Itu karena kuasaku yang ada di dalam kamu. Makanya nggak usah lebay-lebay, celebration nggak usah. Kalau kamu mau celebration, dengar saudara, Yesus bilang celebration karena namamu terdaftar di sorga. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya, saudara, tahu nggak, saudara? Orang yang pelayanan, bahkan pelayanannya berhasil. Dengar, saudara, ada satu pertanyaan buat kita semua. Buat kita anak Tuhan, bahkan kita melayani, kita terlibat, kita kenal Tuhan. Apakah menjamin kita masuk surga, saudara? Belum tentu, saudara. Orang yang pelayanan nggak menjamin, saudara, dia itu memang sudah diselamatkan. Karena bukan pelayanan yang menyelamatkan kita. Amin? Ya. Nah, saudara, itulah sebabnya Yesus bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk kerajaan surga. Bahkan dilanjutin Yesus bilang begini, akan ada waktunya nanti orang-orang itu akan berkata, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Melakukan mujizat dan tanda-tanda demi namamu? Tapi kenapa kami semua nggak masuk surga? Lalu Yesus bilang apa? Bapa akan berkata, aku tidak kenal kamu. Perhatikan, saudara. Kekristenan yang sejati adalah mengenal dan dikenal Tuhan. Katakan sama-sama saya, mengenal dan dikenal Tuhan. Amin. Bilang sama kanan kiri, mengenal dan dikenal Tuhan. Dengar, saudara, itu yang Yesus ajarin. Inti kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Allah. Amin. Jadi, saudara, hari ini saya mau ajak untuk kita fokus. Itulah yang Yesus ajarkan, saudara. Kekristenan bukan cuma aktivitas, saudara. Dan itulah sebabnya Yesus bilang, perintah yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu. Itulah sebabnya, saudara. Sebenarnya inti dari firman adalah nggak lepas dari dua ini. Kita doa dan firman, itu yang pertama. Yang kedua, kasih sesama. Dalam konteks, saudara, supaya kita bisa praktek firman, kita mesti belajar terbuka, one on one. Coba tengok kanan kiri, ayo terbuka. Haleluya. Supaya bisa praktek firman, saudara. Supaya kita saling ngaku dosa. Amin. Saudara, pagi hari ini, mari saya mau ajak kita kembali kepada diri kita masing-masing. Tanya diri kita, apakah saya selama ini terbuka kepada Tuhan dan kepada sesama minimal satu orang? Mari saya mau ajak kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Mari saya mau ajak kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan yang dituliskan oleh Daud berkata begini, Tuhan, ujilah hatiku Tuhan. Pilih hatiku Tuhan pada waktu malam. Apakah hatiku mengasihi Engkau? Tuhan, periksa hatiku Tuhan. Mari saya mau ajak saudara setiap kita ambil waktu secara pribadi. Kita mau renungkan firman Tuhan. Kita mau ambil waktu teduh dalam perjalanan kekristenan kita antara kita dengan Tuhan. Apakah selama ini kita hidup sesuai dengan apa yang berkenan bagi Tuhan? Saudara, engkau yang dengar firman Tuhan, maukah saat ini engkau respon firman Tuhan? Maukah engkau melembutkan hatimu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kuduskan, uji hatiku Tuhan, murnikan hatiku Tuhan.
Bolehkah saudara saya ajak kita tanya diri kita sendiri masing-masing? Adakah yang saya sembunyikan di hadapan Tuhan? Adakah yang saya sembunyikan di hadapan orang-orang yang sekitar saya? Apakah yang saya sembunyikan terhadap istri atau suami saya? Terhadap orang-orang terdekat saya? Saudara, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil, maka Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maukah saudara siang hari ini dengan sederhana datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita? Tidak perlu didengar oleh sebelah, tidak perlu keras-keras, tapi firman Tuhan berkata, orang yang mengakui dosanya akan disayangi kalau dia meninggalkan dosa-dosa. Mari saudara, hari ini kita izinkan firman Tuhan menguduskan kita. Firman Tuhan yang menuntun kita di dalam jalan kita. Kemenangan kita, tetapi ini menjadi sebuah jembatan yang bagus, karena tanpa integritas kita tidak bisa mengklaim yang namanya kemenangan kita. Tanpa integritas maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Maka untuk supaya integritas kita bisa terjaga, tema bulan depan adalah kita akan masuk ke dalam tema, apakah Anda terhubung? Are you connected? Jadi sesuatu yang sangat berhubungan dan sesuatu yang sangat bisa menunjang untuk setiap kita tetap bisa mengklaim. Jadi bahwa tema bulan April sudah selesai untuk mengklaim kemenangan kita bukan akhir dari segalanya. Justru kita memulai dari setiap kemenangan demi kepada kemenangan. Amin. Jadi tema bulan berikutnya, apakah setiap kita terhubung? Dan tentunya untuk lihat ada wajah yang begitu mengkilap. Jadi minggu depan pastikan ingatkan teman-teman saudara kita yang minggu ini tidak sempat hadir. Minggu ini mungkin banyak yang telat. Tadi katanya ada macet begitu parah di depan, betul. Tapi pastikan untuk minggu depan tadi karena sudah ada pertanyaannya terselip salah satu, ya. Jadi pertanyaan itu mesti kita ingat dan mesti kita praktekkan bersama. Ya. Jadi pastikan minggu depan kita bersama untuk mendengarkan apa yang akan KPRI bawakan tentang the real connection. Ya. Kita boleh beri tepuk tangan untuk apa yang akan dibawakan ke depan, kita boleh doakan juga. Dan selanjutnya juga kita akan mengadakan celebration coordination untuk setiap para seluruh pekerja yang terlibat di dalam celebration, termasuk DCL nggak KPRI? Termasuk DCL ya, termasuk DCL, Asher dan semua yang terlibat di dalam celebration. Untuk kita minggu depan bisa menyiapkan waktunya kurang lebih 1 jam sampai 45 menit sampai 1 jam untuk kita berkumpul dan akan dikoordinasikan nanti juga oleh KPRI Wirawan Teja Koko. Pakai Koko dong biar aku. Dan tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Elsid Basri, bahwa setiap kita juga harus terhubung, harus ada di dalam one on one. Maka pastikan untuk bulan Mei kita akan mengadakan disciple camp, dan setiap kita yang sudah terlibat di dalam one on one, saya mendorong untuk bisa kita mendaftar segera supaya tim panitia bisa bergerak lebih cepat. Dan untuk pendaftaran dibantu oleh Andreas dan Yunika. Boleh lambai-lambaikan tangan, Andreas? Boleh bangkit berdiri? Nah, ini Andreas. Jadi pastikan setiap kita, ini adalah satu momen yang baik untuk kita bisa mengalami sebuah momentum, supaya setiap kita benar-benar mengerti dan benar-benar bisa menghidupi apa itu one on one. Bagaimana caranya?
maka kita harus bisa sama-sama terlibat di dalam momen di Summer Camp nanti 9 sampai dengan 11 Mei. Dan juga ada Summer Bible School dengan Pak Jeff Hammond. Jadi bagi setiap kita yang rindu untuk lebih mengerti lebih dalam lagi, untuk mengalami lebih dalam lagi, kelasnya terbuka seperti yang ada di tampilan. Oke. Ya, terima kasih untuk kedatangannya pada hari ini.